mungkin banyak berubah sehingga itu akan apa ya berbeda orang. Nah, mohon kerewangan nih. Iya, jadi kami masih baru, kami juga minta kerjasama dengan teman-teman. Apapun itu, ayo dikomunikasikan jalannya bagaimana. Termasuk dengan administrasi, jangan lupa apapun yang terjadi di organisasi itu harus ada suratnya. Misalkan ini kalau ada proposal masuk, proposal ini maka gunakan surat. Lalu ada himbauan, tetap dibikinkan suratnya. Terlepas dari nanti diumumkan secara lisannya, tapi itu ditulis. Itu ditulis. Terus apa lagi ya? Oh ini. Termasuk dengan struktur organisasi itu, saran saya juga dibikin apa ya? Kalau ada mitra baktinya Pak, itu dibikin seperti bagan organisasi. Struktur organisasi. Ya, dibikin apa? Bagan, dibikin struktur gitu. Kalau ada yang survei ke sini itu jadi lebih kenal. Oh ini orangnya. Nah itu ada fotonya. Ya itu di DPT juga belum kok. Di DPT juga belum. Nah ini websitenya lagi coba. Proses. Masih proses. Nah websitenya juga lagi proses. Jadi kami juga lagi berbenah banyak ini untuk mengarah ke sana. Usaha-usaha yang dilakukan itu kalau bisa nanti pelatihan pakai online-nya itu, atau dengan WhatsApp bisnis, atau dengan Tokopedia atau apa, ya nanti itu akan membantu teman-teman untuk meningkatkan pemasarannya di cabang. Udah, saya bunuh. Nah, Amat ini mau. Oh, iya. Apa itu? Salonnya. Ya, Sudah saya sudah. Udah, lanjut sudah. Ya. Nah, terima kasih. itu mungkin dari saya dan teman-teman Ya. DPD, kurang lebihnya mohon maaf, kami cuma bisa berbicara ya. Itu nanti disesuaikan lagi dengan kondisi teman-teman di cabang. Semoga nanti berita lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke. Terima kasih. Meskipun masih baru, program masih penyesuaian dan tidak apa-apa. Justru kita dipercaya, kita hati-hati dan ke depan percayalah pasti bisa. Iya. Saya ingin mendengar suara Mas Dani, tidak tadi ada perewangannya di Iya, terima kasih kesempatannya Pak Yus. Salam hormat buat semuanya dari Pak Ketua sampai semua lah yang seksi-seksi di sini ya, seksinya banyak ya Pak. Iya, semua. Seksi semua. Saya agak mundur sedikit terkait dengan perubahan. Karena kalau ada namanya politisi dan akademisi UI itu namanya Renat Kasali, dia punya jargon, salah satunya adalah tiada yang abadi selain perubahan. Jadi yang perubahan itu berjalan terus. Begitu juga dengan paradigma atau cara pandang teman-teman disabilitas, tidak hanya tunanetra. Jadi bagaimana sih sekarang ini sudut pandang atau cara pandang orang, baik itu negara, terhadap insan disabilitas dan terkait dengan pemberdayaannya agak jauh ke belakang, karena memang ini terkait dengan negara. Jadi pola perubahan ini yang sangat mendasar itu memang terkait dengan administrasi atau tata kelola negara, governance,
Jadi kalau dulu semua yang terkait dengan kebutuhan rakyat, kebutuhan penduduk itu memang jadi tanggung jawab negara. Itu paradigmanya namanya paradigma old public administration atau ya administrasi publik yang kuno gitu ya. Nah, sudut pandangnya adalah para administrator ini adalah abdi negara. Jadi pejabat itu memang seperti itu ya. Mohon maaf, mungkin pola-pola bangsawan, makanya dulu ada aristokrat gitu, dan proletar, mungkin semacam itu ya, ada pembagian kelas-kelas seperti itu. Hingga pasca Perang Dunia Kedua, di mana di situ akhirnya kebutuhan manusia menjadi lebih kompleks dan pemerintah tidak mampu untuk mengakomodir semuanya, sehingga sekitar dekade 20 tahun setelah itu, sekitar itu di luar sana sudah mulai berubah menjadi new public administration, di mana yang tadinya pemerintah ini menjadi pusat dari segala-galanya, harus memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak bisa lagi. Mereka mulai berbagi, mulai sharing dengan swasta. Makanya ada private sector. Mereka mulai berbagi, sehingga sebagian yang terkena dengan hajat hidup orang banyak itu nantinya di-sharingkan dengan swasta. Makanya ada penanaman modal swasta dan sebagainya, bahkan melibatkan asing. Setelah itu berkembang lagi, yang tadinya semacam itu tambah kompleks lagi. Nah, sekarang kalau di tulisannya bukunya George Fredrickson, mungkin nanti Pak Edi mungkin bisa mengakses itu public administrasi publik teori primer. Maksudnya itu teori-teori dasar kebijakan publik, itu ada ceritanya, ada kisahnya, sehingga nanti pemerintah ini seperti apa itu? Nakoda, jadi cuma mengarahkan saja. Iya, betul. Di mana semuanya ini nanti paradigmanya menjadi new public management. Jadi pemerintah ini mengatur, memfasilitasi ya. Sehingga terkait dengan itu, saya singkat saja supaya tidak tulis dong. Nah, adanya perubahan termasuk terkait dengan undang-undang disabilitas. Yang dulunya tahun 97 nomor 4, upaya perlindungan terhadap penyandang cacat, itu bahasanya begitu, memang istilahnya begitu, itu berubah di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan disabilitas. Nah, dari istilahnya sudah beda, tapi latar istilah itu punya pengertian yang berbeda. Beda juga karena bagaimana cacat itu dari sisi etimologis maupun disabilitas dari etimologisnya itu beda, tapi nanti ya mohon bisa browsing sedikit, nanti saya bisa nambah minyak lagi kalau kita. Nah itu berubah, yang mana tahun 97 itu paradigmanya atau sudut pandangnya itu seperti yang kita kenal, bahwa penyandang cacat itu dibantu. Pemerintah wajib membantu ini dan itu. Jadi paradigmanya adalah charity atau kepedulian. Kalau di 2016 partisipatif. Jadi di mana teman-teman disabilitas itu disamakan betul dengan yang tidak disabilitas. Disamakan di sini bukan sama berarti menulisnya harus dengan ballpoint, tidak begitu. Tapi apa peran yang bisa diberikan oleh teman-teman, oleh saya, oleh sepanjang semua, itu sama persis derajatnya itu dengan yang lain juga, sehingga
sama-sama menjadi warga negara sederajat. Ya, jadi mencapai kesetaraan itu kan bahasanya teman-teman aktivis kan begitu. Ngomong kesetaraan dan setara yang bagaimana? Kalau haknya minta dipenuhi, artinya kewajiban Anda juga harus Anda penuhi sebagai warga negara. Nah, seperti itu. Nah, semacam itu sehingga ada perubahan paradigma, perubahan sudut pandang di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu, sehingga di situ disabilitas baik secara individu maupun secara organisasi itu dimohon atau diminta keterlibatannya untuk lebih bisa berperan aktif. Kalau di pasal 2 itu salah satu asasnya adalah partisipasi penuh. Nah, tentu dengan cara yang berbeda, caranya tidak sama. Misalnya seperti ini kan, kalau kita mereka bisa membaca dengan mata, ya kita membaca dengan telinga, kan sama-sama membaca. Diharapkan bisa menghasilkan yang sama misalnya. Kemudian misalnya, siapa jenis Fatoni itu bisa lulus dari antropologi dengan begitu, Alfian juga bisa lulus dari antropologi UNER sama hasilnya. Nah, sementara itu berhubungan dengan kemajuan organisasi, makanya yang sudah disampaikan oleh Ketua 2 itu diharap bisa jadi kaitan bagaimana cara atau strategi dari Pertuni sendiri untuk bisa kasarannya misalnya di acara ada sesuatu yang dalam tanda kutip bisa dijual, dalam tanda kutip ya, punya bargaining position, nilai tawar. Misalnya begini, Pak, saya kan jualan jamu, ya saya menawarkan kepada orang yang butuh jamu saya. Kalau temulawak, saya akan menjualnya kepada Pak Min yang punya gangguan liver misalnya. Pak, aku boleh kalau gak ada temulawak, jadi kan butuh kan, pasti ditutup. Bukan karena Pak, lo ini buatan SLB, mohon dibeli ya, mohon dibeli. Itu saya pernah menjumpai dan masih banyak seperti itu. Mohon maaf mungkin yang saya sampaikan cocok Honda, ya, tapi saya menyampaikan sesuai dengan apa fakta yang saya temui, bagaimana teman-teman disabilitas itu memandang. Nah, kalau teman-teman ingin maju, kemudian paradigmanya masih lama, ini kayaknya kok kurang pas, nanti tidak ketemu. Nah, misalnya pemerintah ini, kalau saudara Ketua 2 tadi cerita, sudah enggak bisa bantu tapi enggak uang, nah, itu suatu peluang yang bagus. Teman-teman bisa menyambut itu. Tapi kalau gue agak mampu Pak, goleki ya bocoran ini. Itu perlu strategi. Itu mungkin ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, strateginya yang bagus, yang elegan, yang sesuai dengan paradigma yang sudah ada di masyarakat, sehingga stigma terhadap teman-teman disabilitas itu bisa berubah dengan sendirinya. Nah, gitu. Kalau selama ini yang saya tahu teman-teman disabilitas itu ya dinilai minor, dinilai yang baik kita itu tidak bisa. Ini jangan-jangan memang kita kapasitasnya memang kurang ya, sehingga kita perlu update. Makanya kita perlu saling isi, saling asah, saling asuh dan saling asih. Kan tambah dulu itu asah asih asuh, sekarang ada saling isi, karena kalau di UNER itu aku cerita UNER terus ya, tapi ya saya tahunya di situ karena saya juga dari situ. Saya ya alhamdulillah karena karunia Tuhan juga saya bisa menikmati 2 kampus negeri di saya di kebijakan publik Pak, di FISIP. Jadi saya menikmati 2 kampus. S1 saya di UNESA di musik, kemudian magister saya di Airlangga. Nah, itu
itu cerita lain lah. Tapi gini, kalau di UNER itu aturannya itu Pak, kalau untuk karya tulis ilmiah, baik itu tesis, kalau tesis saya nggak tahu, tesis ya. Jadi itu yang boleh diambil satu teorinya itu harus minimal ada 5-10 jurnal internasional yang paling lama itu 5 tahun sebelumnya. Jadi misalnya sekarang 2022 itu yang boleh paling lama tahun 2017. Karena apa? Ilmu berkembang terus. Kita tidak bisa bertahan dengan misalnya jurnal kita yang tahun 95. Nah itu, tapi bukan berarti itu tidak lalu dibuang, tidak, tapi ada pengembangan dari teori ya, dari sisi empirik juga karena perkembangan fenomena-fenomena di masyarakat, sehingga itu menjadi sebuah hal baru yang memang patut untuk diteliti, yang kemudian bisa berguna untuk masyarakat. Nah saya kira seperti itu. Kemudian terkait dengan organisasi Pertuni yang perlu menjadi catatan buat semua, saya kira yang perlu, kenapa saya kemarin sangat menekankan terkait dengan istilah atau nomenklatur, karena begini, semuanya saja organisasi itu kan macam-macam bentuknya. Ada organisasi sosial, ada organisasi non pemerintah, itu ada LSM, ada organisasi masyarakat, itu kebijakannya beda. Kalau panjenengan semua pakai ini Pertuni itu organisasi apa? Organisasi sosial. Nah, keliru. Nah, kalau ormas jelas undang-undangnya ada, undang-undang organisasi masyarakat itu tahun 2013. Jadi yang terkait dengan pelaksanaan struktur sistem kalau ada sengketa misalnya dan sebagainya, itu ada di dalam situ. Pertuni harus taat dengan undang-undang itu. Jadi pakai undang-undang ormas, semua Pertuni dan pengurusnya, termasuk kalau ADART-nya itu tidak boleh melanggar daripada undang-undang ormas itu. Yang tentu saja yang namanya undang-undang di bawah kedaulatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai legitimasi hukum tertinggi, legal tertinggi. Kira seperti itu, sehingga di salah satu pasal daripada undang-undang itu, undang-undang ormas tahun 2013, kalau saya tidak salah sebut pasal 7, di situ disebutkan bahwa intinya organisasi masyarakat itu ADART itu menjadi panutan, menjadi pedoman. Nah itu mengenai dari situlah kenapa meskipun kadang-kadang ya benar juga ya itu karu-karuan misalnya gitu ya, misalnya seperti itu. Nah itu kan bisa di amandemen. Itu aja amandemen kok. Itu ada itu kan amandemen. Iya, tahun 2008. 19 itu. Nah, itu sudah dilakukan oleh amandemen. Bapak Ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan memang seperti itu. Namun demikian, yang namanya ADART ini sudah disepakati secara nasional, sehingga mau dengan syarat ya mau tidak mau, setuju tidak setuju, saya misalnya. Nah itu kita harus taati dulu gitu. Kita taati dulu yang nantinya kalau ada ini tidak cocok gitu. Wah nanti kita bisa usulkan di Munas yang seperti itu. Saya kira itu. Kemudian lagi-lagi saya juga mengingatkan bahwa organisasi masyarakat itu ada asasnya gotong royong, sukarela, dan jadi memang tidak bisa terlalu mengikat
karena sifatnya organisasi kemasyarakatan. Nanti mungkin untuk jelasnya, untuk panjang lebarnya, monggo nanti bisa dengan semua maos di undang-undang tentang organisasi masyarakat. Itu saya kira semoga semuanya semakin membaik. Mohon maaf kalau yang muda kok sawangannya kok ngajari. Ayo saling ya itu tadi Pak, saling isi, saling update mungkin. Supaya yang muda juga nanti apa? Ini kadang-kadang yang muda itu Pak, karena kan baru gitu kan. Anget-anget panas-panas sih pengen ngetok nih. iya Aku jadi iso lho Pak. Nah, terus kalau yang teman-teman senior itu kan, wah aku ngalamin kuis akeh. Misalnya kalau di DPD itu saya contohkan misalnya Mbak Nurul itu sudah, kalau ini berarti 2 periode. Aku pengalamanku akeh. Nah, misalnya gitu, saya kan baru, nah, ini contohnya misalnya. Kamu enggak. Nah, tapi ini kami apa? Adanya kami bergabung di kepengurusan itu nggak tahu saya deret-deret sama ketua DPD itu. Nah, itu untuk dilibatkan ya sudah. Saya akan berusaha semampu saya untuk bisa koordinasi dengan lini-lini yang sudah dipercayai. Nah, saya kira seperti itu, Pak Ketua dan semua yang ada di sini. Salam hormat, matur nuwun. iya Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jani, terima kasih. Jadi kalau tadi saya mendengar masih muda, masih penyusun wajar. Justru ini kesempatan bagi kita belajar banyak dari hidup. Kemudian ini bukan lomba pidato supaya saling ketemu. Saya kepengen Mbak ini yang pengalaman di walaupun sebuah kata-kata terkait dengan administrasi Mbak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya untuk bisa sharing kalau saya, karena memang dari 2016 dipercaya di sekretariatan, jadi lebih banyak ngomongnya tentang nanti administrasi. Jadi memang kelihatannya sepele, sepele mana itu? Wong sepi. Tapi sebetulnya pun di di ADART pun juga sudah diatur untuk tugas sekretaris yang sekretaris umum, sekretaris daerah, baik sekretaris cabang, begitu juga bendahara. Jadi di situ sudah tergambar apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman kepengurusan, terutama yang di administrasi. Yang paling utama adalah tentang penyusunan untuk laporan beberapa kegiatan. Kalau memang teman-teman misalkan untuk membuat kegiatan yang disupport, entah itu dana maupun seperti tadi DPD disupport bukan dalam bentuk dana, itu kita tetap harus menyusun laporannya serinci mungkin, setransparan mungkin, dengan semuanya, yang pemasukan berapa, walaupun tidak seberapa, cuman 5.000 misalkan, tapi tetap Dilaporkan. Begitu pula juga dengan dokumentasi, karena kalau ketika kita melaporkan itu di lampiran juga ada dokumentasi, itu yang ngasih dana itu jadinya seneng. Oh iya, kegiatan ini seperti ini. Terus juga untuk keuangan itu sebisa mungkin dari nota-nota pembayaran, kwitansi dan sebagainya itu juga ditata. Nah itu beberapa kali juga jadi polemik untuk pengalaman saya dalam pelaksanaan kegiatan. Karena ada yang miss satu gitu aja wes bingung. Untuk dana hibah juga seperti itu, karena setiap di pemerintahan itu punya format laporan pertanggungjawaban sendiri gitu. Jadi mulai poin-poinnya, terus juga nanti di
notanya itu nanti seperti apa itu pasti dikasih. Kalau di BPD kemarin yang terakhir di tahun 2020 ketika dana hibah turun itu langsung dikasih ini loh Mbak formatnya sama harus bikin kayak gini gitu. Nah itu yang harus benar-benar memilah terus juga menghitung nanti seperti apa ini digunakan untuk apa saja yang sesuai dengan pengajuan tersebut, pengajuan kita yang sudah diserahkan untuk dana hibah tadi gitu. Terus untuk surat menyurat tadi juga sudah sempat disinggung juga sama K2, apapun itu tetap harus ada yang tertulis gitu. Surat untuk edaran atau pemberitahuan atau surat pengantar, walaupun ada proposal tapi tetap ada surat pengantar yang di situ. Kita juga sedikit memberi apa ya itu namanya ya, rangkuman yang nanti bisa jadi nanti proposalnya isinya tuh kayak gini. Jadi sedikit banyak nanti bisa memberi gambaran buat pihak donatur atau instansi yang nantinya bisa ada tergerak untuk bisa membaca proposal itu. Terus juga laporan untuk kegiatan tadi itu juga jangan lupa untuk ke instansi, karena keberadaan organisasi kadang tadi kan sempat disampaikan selama ini peduli nggak kurang begitu diketahui atau nggak begitu kenal dengan dari pihak perusahaan dan sebagainya gitu. Nah itu setiap tahun bisa disusun untuk laporan kegiatan selama 1 tahun, nanti bisa disampaikan ke Bages Bampol, terus juga dari pemerintahan kota, dari DPRD. Jadi biar dari instansi desa juga, jadi instansi itu tahu. Walaupun kita nggak dapat dana ini, nggak dapat dana hibah, tapi tetap tahu kalau misalkan ya organisasi peduli itu ada dan aktif. Gitu. Jadi itu sih yang beberapa poin yang administrasi itu penting. Jadi untuk formatnya kemarin sempat ada beberapa teman-teman juga yang tanya, dilaporkan itu nanti apa aja. Jadi bisa tanggalnya, lalu kegiatannya itu apa, PIC-nya siapa atau penanggung jawabnya siapa, terus keterangan itu juga disampaikan di situ siapa, terus bekerja samanya itu dengan siapa. Surat juga demikian, surat tertanggal berapa, nomor berapa, perihalnya apa, itu juga harus ada kalau. Jadi kalau misalkan karena penyusunan seperti itu juga membantu teman-teman sendiri yang di kesekretariatan maupun yang di tim bendahara itu biar lebih rapi. Kalau misalkan ada yang ini catatannya mana ya, biar tahu gitu langsung iya. Jadi kan kalau fisik kita kadang bingung nang di kesingsal suratnya lah apa bisa dicatat di braille, atau kalau nggak bisa braille bisa menggunakan teknologi sekarang bisa pakai laptop atau pakai Android. Jadi banyak mungkin untuk bisa backup, karena ada mitra bakti juga bisa dibantu teman-teman mitra bakti untuk menyusun laporannya itu. Jadi ada 2 backup yang bisa dipegang dari teman netra juga teman mitra bakti. Itu sih dari saya untuk sharingnya biar nggak banyak. Kalau mungkin nanti ada sesuatu yang mau ditanyakan tentang kesekretariatan, monggo bisa cari saya atau bisa ke tim saya, karena alhamdulillah di periode ini saya punya rekan kerja di kesekretariatan, ada Mbak Pungki sama Mbak Dia. Jadi nanti bisa ngobrol gitu kalau misalkan ada apa-apa di kesekretariatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasan. Hanya kalau di provinsi seperti itu, kami yang di tingkat kota ini juga orientasi kami kepada Bages Bampol sama, bukan dinas sosial, bukan ya? Iya, juga sama. Karena memang kita ormas kedaftarnya di Bages Bampol, tapi
untuk beberapa kegiatan karena kita masih tetap di bawah dinas sosial untuk dana hibah dan sebagainya biasanya instansi itu dari pemerintahan itu pasti ininya menyalurkannya itu ke dinas sosial lagi. Jadi tetap keduanya ya jadi tetap ada Sespam, Dinsos, DPRD, terus juga Pemprov itu untuk di cabang kabupaten atau kota seperti itu. Tapi dari pihak Mabes Pemprov maupun di Bisa sendiri ya pernah hadir mengunjungi menyemangati teman-teman di provinsi itu ada belum? Kalau untuk dari dinas sosial sudah beberapa kali kegiatan iya hadir juga. Kemarin juga kami melaksanakan rapat koordinasi pengurus juga kami disupport sama dinas sosial untuk difasilitasi tempat aula dan penginapan ya itu di UPD. Jadi alhamdulillah sudah ya karena memang itu tadi Pak kita juga harus aktif untuk menunjukkan atau mensosialisasikan bahwa ya kami ini ada dan juga aktif itu ada beberapa kegiatan. Jadi yang penting kita ada dan aktif, maka pemerintah nanti akan banyak Iya, akan seperti itu. Iya. Memang kami dulu tidak tahu kalau Mabes Pemprov memang yang seharusnya kita memberi laporan atau ke sana ya. Iya. Jadi ada kemarin kami di provinsi juga karena kan baru terbentuk struktur pengurus, jadi kami membuat laporan lagi untuk keberadaan karena kemarin awal untuk periode yang lalu kita punya surat keterangan terdaftar organisasi dari Kesbangpol. Nah setelah kemarin kami mengajukan surat keterangan terdaftar tersebut ternyata nggak usah gitu. Karena kita sudah berbadan hukum, kita sudah ada SK Kumham, sudah ada dan sebagainya gitu. Jadi yang tepat adalah untuk melaporkan keberadaan organisasi. Masih aktif. Ya, jadi tetap melampirkan apa saja misalkan monggo kalau untuk di kota mintanya seperti apa di Kesbangpol kota bisa dikomunikasikan. Kami dari organisasi Pertuni ingin melaporkan keberadaan atau kami harus apa saja persyaratannya. Biasanya sama karena waktu saya mengurus untuk cabangnya kebetulan saya juga aktif di DPC Pertuni Jombang. Itu juga sama persyaratannya melampirkan ADART, akte notaris, SK NPWP, SK dari kepengurusan inti dari jajaran ketua K1, K2, sekretaris bendahara itu yang disampaikan ke Kesbangpol. So, nanti ya sesuai yang nanti monggo bisa dikomunikasikan karena kadang beda ada yang minta harus pakai kalau ke sekretariat kan nanti itu pinjam apa kontrak kayak gitu ada juga ada milik sendiri ya ada juga yang seperti itu Pak tapi kemarin waktu saya ngurusnya di provinsi itu nggak pakai gitu. Jadi memang beda-beda itu tadi. Jadi mau bisa dikomunikasikan sama Kesbangpol yang di sini Terima kasih. Mau nambah Ya, saya mau nambah sedikit dari Mbak Nurul tadi supaya tidak bingung. Loh kok Dinsos iya? Nah, ini kok iya? Yang benar yang mana gini? Karena pada Peraturan Menteri Sosial tahun 2012 penyandang disabilitas itu atau kalau di situ masih penyandang cacat tulisannya itu adalah masuk dari salah satu namanya PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah ini ya istilahnya masih tidak enak tapi oke. Tapi itulah yang membuat atau yang membuat Kemensos atau Dinas Sosial Provinsi dan Kota punya andil atau punya hal-hal yang bisa atau program-program yang bisa diinikan dengan teman-teman ormas penyandang disabilitas. Itu aja sih. Ya.
Masih ada satu lagi Mas Sopo yang belum tadi. Ya saya Pak, tanya Pak, mumpung ada masnya yang dari DPD, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Lali, Mas Mbak, Mas dari DPD. Mumpung ada panjenengan, kami mewakili anggota. Mungkin teman-teman anggota yang ada di Kota Blitar ini menginginkan ada suatu identitas diri dari keanggotaan kami, mungkin bisa direferensikan ke DPD. Di sini ada K1 dan K2 tentunya berkompeten untuk menjelaskan hal tersebut. Seperti KTA, Mas. Itu yang kami dengarkan suara dari teman-teman anggota. Satu itu, yang kedua mungkin kedepannya DPD bisa selalu bersinergi dengan kami, bahwasanya kami sangat mengharapkan komunikasi dengan panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soal KTAP itu sebetulnya jangan di DPC Pak. Kami yang di DPC juga bingung Pak. asli. Karena gini, Ya. KTAP itu kalau di ADART ya Pak, Iya. itu yang bertugas untuk mengupayakan itu pusat Pak. Nah, karena itu yang bertugas untuk mengupayakan pusat, dan itu tulisannya langsung ke cabang, sehingga kami yang di DPD itu ya gimana mau mengupayakan itu juga tidak mungkin karena tidak bisa. Nah, kami sudah coba mengusulkan lagi bahwa ini gimana, apakah program KTAP ini akan dilanjutkan atau bagaimana. Itu sejak kepengurusannya Pak Darmaji sampai sekarang itu jawabannya hanya ya masih dikaji begitu aja. Nah, sehingga nggak tahu mengkajinya sampai kapan. Itu juga kami juga sebetulnya kami yang menjadi pengurus di DPD itu juga tidak punya KTAP loh. Iya, padahal harusnya KTAP itu nomornya ikut cabang. Iya. Nomornya itu ikut cabang. Nomor registernya. Iya, nomor registernya itu ikut cabang. Anggota. Bahkan dulu itu sempat jadi aneh. Kenapa? Karena nomor register orang yang sudah meninggal Digantikan orang lain. itu nggak bisa digantikan orang lain. Nah, memang kondisinya begitu. Sempat menjadi apa ya? Sempat kita sudah mengirim ke pusat itu tahun berapa? 12 ya. Nah, tapi setelah itu ya sudah nggak ada ini lagi ya namanya. Mungkin bidang advokasi Mas bisa ini untuk diberdayakan Mas. Nah, masalahnya itu tadi Pak, yang bisa membuat KTAP itu pusat. Iya. Jadi kami Bukankah ada kode tertentu untuk DPD setiap se-Indonesia ada kode tertentu Mas? tetap saja tanda tangannya kan pusat. Ini kan pusat. Jadi, pusat itu distribusi langsung ke cabang. Cabang. Kecuali Waduh, Mm-mm. ada cabang yang apa bahasanya bahasa Definitif. iya Iya, cabang Definitif definitif itu itu yang belum gratis, masuk jam, ya. belum ya, bisa. itu yang ngantarkan DPD-nya kan ngantarkan nah itu jadi lucu jadi memang nggak usah terus didistribusikan ke cabang. Jadi pengurus DPD meskipun pengurus gitu ya, meskipun ketuanya sekalipun Nggak bisa. itu dia dari cabang mana ada yang bingung. Iya. Misalnya saya dari Surabaya saya harus Ikut Surabaya. ke Surabaya saya. Karena juga belum digital Pak waktu itu. Kemarin itu kan yang waktu di tahun 2019 kan memang ada inisiasi untuk merubah KTAP yang bentuknya masih kertas, terus juga penandatangannya itu juga masih, kalau misalkan ketuanya ganti ya ganti, nanti ada pembaruan lagi setiap 5 tahun kan seperti itu. Kalau itu, nah di tahun 2019 itu ada inisiasi untuk ini nanti kita dijadikan seperti EKTP, jadi KTA-nya itu dijadikan elektronik itu, jadi ya wes itu berlaku untuk seumur hidup. Ya, jadi seperti itu. Nah itu waktu itu kenapa ada pendataan yang dilakukan DPD untuk minta teman-teman segera mendata
anggotanya masing-masing sesuai nomor urut. Sesuai nomor urut kan kode pertama kan kode provinsi, cabang, terus juga nomor urut anggota. Setelah itu kode anggota tersebut, misalkan anggota biasa berarti B, pemula P, terus juga mitra bakti N. Itu untuk kode kayak NIK lah, iya. Seperti itu. Nah, itu waktu itu yang kami berusaha minta untuk teman-teman cabang mempersiapkan itu. Karena ada kabar, ada informasi dari pusat bahwa akan dilakukan seperti itu. Tapi waktu itu ya masih bilang kendala, ada beberapa masih belum fix, belum ini dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya membuat kami juga menunggu dari DPD ini mau seperti apa. Nah, kami beberapa kali minta untuk teman-teman mohon untuk data anggotanya secara administratif itu juga benar-benar disusun rapi. Ya itu tadi benar yang tadi Pak yang bilang kalau misalkan ada sewaktu-waktu ada yang mau minta data bisa langsung diberikan. Jadi itu juga yang pentingnya ada administrasi itu tadi. Juga kalau misalkan tadi yang dibilang sama Sofian, kalau anggota yang meninggal nomor urutnya nggak bisa diganti. Misalkan siapa yang tadi meninggal terus bawahnya itu namanya siapa, lah itu nanti naik nomornya nggak bisa. Jadi di situ ada di data itu harus ada keterangan wafat atau pindah, karena ada beberapa anggota yang pindah misalkan dari Blitar Kota terus habis itu pindah ke Surabaya misalkan ya. Jadi itu nanti nggak bisa diganti di nomornya yang di Blitar Kota karena sudah tercatat. Itu Pak. Kajiannya sampai kapan? Nah, itu sampai sekarang pun juga masih terus katanya Menarik, Pak. Inilah kalau ya itu Pak, kalau organisasi berjenjang jadi kita sistemnya strukturnya menurut struktur yang di atas. Ya, kadang ada tunggu-tungguan dan macam itu ya tuh. ini juga ya berusaha terus. Harapan kami komunikasi. tadi menyampaikan ini dari DPJ ke DPD itu bisa ada jawaban. Misalkan kalaupun toh ada kajian yang belum terselesaikan, itu bisa dimusyawarahkan dengan DPJ sewilayah. Itu harapan kami seperti itu. Karena teman-teman itu membutuhkan yang namanya KTA. Bila mana bepergian itu ada identitasnya, walaupun sekarang sudah EKTP, tapi kalau kita berorganisasi, yang namanya organisasi, apalagi organisasi masyarakat Pertuni yang sudah 56 tahun, kita tidak punya KTA itu seakan tidak ada ininya. Kok seperti ini sudah 56 tahun loh kita. Saran saya begini Pak. Gimana Mas? Kan karena di ADART-nya modelnya adalah dari pusat ke cabang, maka cabang menghubungi pusat. Iya, Coba nanti gitu. datanya diserahkan Iya, jadi ke gini, pusat. komunikasi mawon dengan pusat. Misalkan kalau memang bisa dengan ketua umum Bu Arya langsung, maka dengan Bu Arya langsung. Atau bisa ke Pak Yeski Atau Pak Yeskil itu sekretaris umum. Nah, nanti Pak Edi memfasilitasi teman-teman di cabang untuk menghubungi pusat Pak. Lebih maju lagi kalau bisa berapa cabang gitu. Nah, itu loh maksudnya mumpung ada Mas DPD di sini, ini bersatu yuk, kita tongkat kita satukan, terus kita ini bagaimana kedepannya ini untuk Pertuni yang ada di Jawa Timur ini lebih baik. Nah, Itu harapan kami Kemarin itu. sebagai anggota yang di Kota Blitar Mas. Mas Gemma itu sempat ini juga sampai ke posternya teman-teman itu dikirim ke pusat. Oh gitu. Kebutuhannya begini. Ya tapi ya begitu. Tidak ada jawaban sekarang. Oh gitu. Belum. Belum. Anda bisa kok. DPD sama Bipno KTA. Ayo aja. Dan ya itu. Tapi kan nggak bisa. Nggak bisa ternyata. Apalagi di PC. Nah, Iya. Tapi selain secara teknis, saya pikir jujur saja aku tidak mau mungkin pusatnya lagi duit, mungkin begitu. Salah satu kendalanya seperti itu. tendernya belum ini. Tendernya belum ini karena kan kalau dijadikan elektronik sebenarnya pasti ya itu tadi. Yang kedua, andai kata pusat itu memberi wewenang masing-masing DPD itu dan format yang sama diberi kewenangan untuk membuat begitu apa ya
paling tidak 56 tahun ini soalnya umur awak dia kalau DPC juga DPC lah gitu. 50 kita belum umur gitu deh. Dan setelah awak dia sudah mata umur nggak bisa tuh seperti itu. Oh umur kalau jelas mati gitu. Oh iya, sama informasi saja untuk Iya. tambahan informasi bahwa sebetulnya anggota Pertuni itu yang Iya. termasuk anggota Persatuan Tunanetra Indonesia itu baik tunanetra yang terdata ataupun tunanetra yang tidak tahu di mana keberadaannya. Nah itu juga anggota. Jadi Oh, iya. cuman jenjangnya memang satunya anggota aktif, Mhm. yang terdata itu, yang tidak terdata itu adalah anggota pasif. Nah jangan lupa teman-teman juga punya tugas untuk mengajak, memfasilitasi teman-teman yang masih yang belum tergabung ini. Iya. Oh iya Mas, itu Nah itu menarik. tugas berat itu Pak. Ya, menarik. Karena beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya ketemu dengan saudara yang tunanetra juga, yang dia mengadu nasib di kota kami dan belum tergabung dalam namanya apa itu Pertuni, tidak ngerti apa itu, tidak ngerti dia. Ya hanya mengadu nasib di kota kami, mencari nafkah di kota kami. Cuma kalau tidak terakomodir, kan rasanya sebagai seorang tunanetra kita sudah berkewajiban lah untuk itu. Dan apa artinya kita saling menjunjung dan menjunjung harkat martabat kita sebagai insan manusia itu terketuk di situ. Astagfirullah. Ya. Iki kok urung ya belum Pak. Opo iku? Dulu ada upaya dari Pak Ketua ini kan kami dulu siaran di radio memperkenalkan Pertuni apa di masyarakat umum karena orang yang mendengar pun oh iya mbok punya istilah orang Pertuni lalu mencari tahu ke kita lalu bergabung selain kita juga menjemput mereka gitu maksudnya. Betul. Itu yang harus terus dilakukan Pak, supaya Iya. teman-teman yang lain juga. Ini ada undang-undang Iya. yang mungkin belum dirumuskan di Blitar misalkan ini ada sebuah panti yang tidak ada kaitannya dengan Pertuni tapi panti ini anggotanya yang bekerja di situ semua tunanetra tapi bukan berasal dari kota Blitar. Ada yang dari NTT, Solo, dari kota lain. Nah, bagaimana kira-kira rumusannya terhadap mereka, terus tanggung jawabnya Pertuni terhadap mereka dan mereka tanggung jawabnya terhadap Pertuni. Ini yang saya hubungan relationship-nya seperti apa? Seperti yang kaitan dengan partai administrasinya itu seperti apa? Apakah saya mengambil pilihan pantinya untuk sharing atau bagaimana? Saya mau bisnisnya saya memang tidak mengalahkan hanya saya akses ini nanti menjadi pedoman untuk DPD yang lain. Misalkan ada anggota Pertuni Kota Blitar yang mencari nafkah di Malang, nah koordinasinya seperti apa? Misalkan dia mengalami ya sakit atau apa di sana, apakah dia bisa sambat ke Ketua DPD Malang misalkan dari Blitar, atau yang ini dari NTT dia ada kesulitan, apakah bisa melaporkan ke Pertuni Kota atau bagaimana? Ini relationship-nya barangkali apakah sudah ada gambaran seperti apa, saya harus merasa apa gitu. Kalau belum mau ini dibahas gitu. Seperti apa saya ini juga terjadi di Surabaya. Karena di Surabaya ini sangat lebih banyak. Ini wakil mana pendatang ya wakil. Meskipun itu dari itu tadi sama dari Palu. Nah, cuma begini, kira-kira itu adalah kalau ngomong sistem birokrasi, dengan sistem birokrasi ini laporin yang di, ya, karena itu sekali lagi itu di kawasan kita. Nah ini
ini etika organisasinya ya itu menjadi salah satu tanggung jawab kita. Tapi tanggung jawabnya sampai seberapa? Kembali lagi ke pedoman undang-undang ormas tadi. Ormas itu bentuk seperti apa tanggung jawabnya? Syukur bagi misalnya, ormas itu sebenarnya tidak ribet kayaknya. Tapi syukur bagi misalnya ketuanya militer itu bisa, misalnya ada orang sakit, wah aku bisa apa ini nanggone Mardi Waluyo itu. Tapi saya kira paling tidak ya sebagai manusia ketika ada hal-hal semacam itu di sekitar kita ya kemanusiaan kita utamakan. Bagaimana harusnya kalau ada manusia sesama kita seperti itu, ya lepas daripada sistem demokrasi organisasi. Iya, memang Ya. dari kemanusiaan. Iya. Ya Surabaya juga seperti itu Pak. Itu banyak sekali. Bahkan apa istilahnya? Apa ya? Organisasinya juga banyak. Jadi misalnya kalau teman-teman alumni Malang itu kan ada pertama. Kemudian ada koperasi apa itu? Disabilitas mandiri. Itu kan ya. Di dalamnya juga ada anggota pratulinya. PPDI. Nah itu di sana yang memang tidak semua, tapi ada sinergi. Apa aku relawan ini kadang-kadang ya relawan. Anggotanya juga begitu. Satu bantu sana, karena mulai orang belajar atau jadi hubungan silaturahmi seperti itu dengan sendirinya nanti akan ada saling bantu. Lalu ini orang teko dinsos, seket lagi wong kok mek selawe nang ndi. Iki ana ngene balong sing gole panti iki ya. Oh iya buat ya seperti itu. Akhirnya timbul seperti itu. Nah, karena itu di kawasan Surabaya ya. Itu menjadi Surabaya. Ya tambahannya sebetulnya kalau secara ini keanggotaan ya, kalau secara keanggotaan monggo ditawari saja Pak. Jadi Bersedia. Mas sampean iki melok wis jadi anggota pertuni apa belum? Bukan sama namanya ini NTT misalnya. Apa enggak sebaiknya selama bekerja di sini pindah anggota dulu, aktif di Blitar gitu. Nah, kalau dia mau, wah alhamdulillah gitu. Maka menjadi anggota. Nah, itu ketika dia selama dia bekerja di sini. Nah, memang kesulitan di birokrasi yang saya pahami. Kalau dia asalnya misalkan dari NTT, ya ini harus pindah ke Kota Blitar karena di Kota Blitar nanti dia mendapatkan fasilitas sosial. Itu memang Nah, iya. dari dinas sosial loh. Iki anak uang nyapa aku mau Iya betul. Ya itu saya iya iki uang NTT, KTP-nya NTT loh. HE itu anak NTT. Lah dia tak kai, HE dia mana siapa semangat ngono. Nggak ngerti maksudnya. Iya. Memang itu problem. Nah, harusnya surat masyarakat dari sana bawa surat bahwa diabaikan hak-haknya teman dari NTT ini diberikan ke ketua DPJMK dan ini didaftarkan. Nah, memang dia KTP sana tapi dia sekarang cari nafkah di sini. Misalkan ada sakit atau apa, nah ketua DPJMK mengajukan kedinasan untuk membantu pengobatan dan lain-lain. Maksudnya surat rekomnya ketua itu sah. Jadi kalau saya menerbitkan mohon dukungan dari rumah sakit untuk yang sakit. KTP-nya NTT, lo gak iso. KTP-nya kudu Kota Blitar, itu yang saya ganjarnya. Kalau di Surabaya ada surat domisili Pak. Iya. Gimana? Di sini kebijakannya soalnya itu gimana? Kalau ada pendatang loh. Tetap KTP-nya KTP sama, seharusnya domisili. Iya, Domisili harusnya ketua panti itu melaporkan ke kayaknya belum ada koordinasi. Saya membangun di luar seragam. Nanti yang nangani Mas Daniel sama saya, maksudnya seragam sejati ini arahan dari kalau seperti ini. Coba kita nanti lagi Mas dari ada RT-nya. Nanti kalau memang Kayaknya diatur, enggak menyentuh. kalau nggak diatur maka kita harus rumuskan Dari rumah tangga kita.
dari rumah tangganya Kebijakan. Nah, dari AD-nya nggak ada, di RT-nya nggak ada, tidak. Nanti kita juga diskusikan lagi dengan Iya, Mas hanya Amar dan teman-teman yang lain ya. tidak memang Ini menarik tidak, juga. tapi masalah kalau sakit Iya. dan itu saja Pak. Saya Semuanya sakit ya kita sendiri Pak. Iya. Dolar ya. Ya, yang bekerja di situ, jadi yang berobat ya kita sendiri. Nah, itu kan katanya Kita gotong royong, ya kan? Katanya asasnya itu lah. Katanya ini. Iya. Iya, nanti kita diskusikan lagi dengan. Ya, itu harus didiskusikan satu, kedua. Kalau nunggu amandemen kan suwe. Iya. Saya itu marah ya, uangnya modelnya kalau Surabaya, mungkin model macam ini cepat ndang beres sampai itu loh. Saya tidak bisa tunggu lama. Marah di Surabaya marah ya 30 tahun saya. Jadi jiwa ini ya. Kali. Kalau sudah gitu Pak, itu advokasinya modelnya ya, makanya kenapa harus dekat dengan teman-teman dinas, teman-teman DPRD. Tapi Iya, memang. birokrasinya itu karena dia prosedur. Laginya butuhnya orang ya butuhnya sembuh cepat diobati. Orang kan, saya datang saya sedih mati. Gitu. Ya memang serba susahnya. Tapi ya bagaimana kemanusiaan kita ya. Iya. Akhirnya teman-teman urunan, urunan di Itu langkah awal yang dikata Ketua Panti, selain memang KTP asli sana, ada surat domisili sebagai lampiran ketika tempat itu mau mengobatkan itu tetap bisa ya sebenarnya kalau ada domisili. Nah nanti ketua kira-kira melanggar apa enggak ya? Baru tahu ke panti itu barangkali nanti di ADRT apa bisa? Karena panti yang ada di kota kita panggil. Itu Pak. Jadi itu kan sebetulnya bukan kalau masalah kependudukan, masalah persyaratan itu kan sebetulnya harus KTP itu kan ngomong kependudukan. Berarti itu sebenarnya ranahnya luas. Jadi bukan masalah bertuni atau tidak bertuni, tapi bagaimana mengakseskan seseorang untuk mendapatkan apa sih hak-haknya ketika berada di wilayah Indonesia namun tidak di tempat tinggalnya. Itu ada makanya ketika kebijakan surat domisili itu Pak Surabaya. Jadi harusnya Itu berarti pemerintah ya kalau surat domisili kan pemerintah. Iya, jadi lapor. Saya di Blitar, saya tinggal di Blitar, saya akan lapor ke RW Blitar. Yang mewenangkan. Jadi warganya juga harus aktif orangnya, jadi jangan nunggu sakit dulu. Jadi tolong diedukasi, soalnya kalau nunggu aman kan ya 50 tahun, ya kan nggak mungkin. Supaya terlalu lama. Iyalah. Pak Yus barangkali Iya. macam itu kita kirakan programkan sampai ada yang jadi dan kita bisa Sebagai apa? Jadi bagaimana teman-teman yang dari luar kota bisa mendapatkan haknya tetap sebagai warga negara tapi berada di tangan gitu. Ini KTP-nya bukan Blitar. Oh iya. Kayak aku KTP ku Surabaya terus aku ning gone Timor terus iya aku gak oleh gak bisa mlebu rumah sakit mosok kantor kan. maksudnya gitu. Jadi ya tetap bisa. Makanya alternatifnya di sana ada surat domisili. Atau kalau memang sudah berencana untuk menetap ya pindah KTP-nya. Nah kalau KTP-nya pindah sudah beres soal nanti apa anggota pertuni ya bisa ini. Pendidikan dulu yang diselesaikan karena supaya bisa segera menjangkau fasilitas-fasilitas yang bisa diakses. Barangkali masih ada lagi. Kalau tidak ada sebenarnya tidak boleh, tidak usah terlalu lama lain kali. Artinya begini, apa ini yang kami terima cukup berbobot dan banyak sehingga kami di kantor ini di DPT menjadi ada gambaran dari penjelasan saling sinergi saja. Ke depan apabila kami menyambut ada hal betul kata yang kurang berguna, kami sungguh maaf. Yang paling penting kita tetap satu itu saling dan yang penting dengan semua itu sehat. Uang itu sehat soalnya kan supaya aku tidak pun
Terima kasih atas kebersamaannya. Terima Terus kasih. dengan saya doakan supaya nanti perjalanan masih mau kemana? Kabupaten. Kabupaten Jangan mau masih jalan-jalan dulu kan. Mumpung masih di kota. Masih di kota lah. Tujuannya kan sebetulnya itu. Mari apa lagi? Ya yang boy kita tanggal 8 kan orang mes Selasa sampai Kamis esuk iki. Ya kan tapi nang sih. Pulang sih. Baik, sebelum kita tutup ada sepatah kata pengantar. Pak Hadi akan menutup acara ini dan nanti kami bawa dalam doa. Pak Hadi. Ya, sebelum kita berdoa dipanggil, saya benar-benar mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan kerja dari DPD dari Jawa Timur, dari kelas 1, kelas 2, sekretaris, Mas Rizal, Mas Rizal, Humas, ya. Bisa di Humas. ya, saya kira sangat senang. Saya sangat senang dan ada masukan-masukan dari kami seperti apa ya, mendapatkan kesegaran untuk lebih meningkatkan kinerja kita semua di pengurus seperti kota. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan jangan bosan-bosan barangkali suatu saat bila mana kesini kembali sangat kami terbuka untuk menerima kehadiran panjenengan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih. Ke depan kalau ke sini ngabari supaya saya tidak usah apa booking hotel atau membantu. Oh jangan lupa, kota kita tahun 22 ini ramah difabel. Oh boleh. Iya, kota kami mencanangkan ramah difabel. Ya. Terus nanti sama jalan ya Mas ini Mbak Nurul. Mbak Alfian. Jadi setelah ini kita pulang minta maaf sekali kalau kami menyampaikan sangat sederhana. Tapi karena ya orang jalan yang mampir ya akan kadarnya kan gitu. Tidak ada acara resmi ada ini. Kami tadi mari kita bagi diri kita tutup dengan doa. Ya. Tak tulang sebelum. Kepada Gusti Allah ingkang mulia lan asih ing menika wekdal kula sak panjenengan tumungkul ing panjenengan sareng-sareng ngluhuraken asma paduka ing menika wekdal kanca rencang saking DPD Surabaya saged rawuh mugi wilujeng gantos dumugi bilih boten wonten angan satu menapa satemak anggenipun ngayahi wajib ing salajengipun saged gampang gampil gancang lan salajengipun paring sehat kuat selamat anggenipun derek paduka Gusti Allah ingkang Maha Kuasa yen pitulungan mugi sak cekapipun adicara-adicara kita sedaya sang saya jamu sangsah lembroko anggenipun pasederekan sedaya sembahyang kalau sampai Gusti ingkang Maha Kuasa sak menika ngantos ing sak lami-laminipun amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.